Jabar News TV, Najas TV. Pemirsa Jabar News TV, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum, kembali di program Talk Show dari Jabar News TV. Kami dengan Mbak Rizal Fadila sebagai aktivis dari Muhammadiyah. Kita akan bahas tentang bagaimana tanggapan beliau sebagai aktivis dari Muhammadiyah tentang RUHIP. Nah, apa namanya? Rizal, gimana tanggapan sebagai aktivis dari Muhammadiyah mengenai RUHIP? Kan menurut kami nih, RUHIP di gimana? Ya, RUHIP ini kan sudah menjadi seperti aspirasi umum bahwa RUU HIP ini harus dihentikan, gitu kan? Karena banyak hal yang janggal, gitu kan, dan banyak hal yang membahayakan. Itu sudah menyangkut ideologi, bukan yang disebut orang-orang ideologi Pancasila. Namanya sih haluan ideologi Pancasila, tapi substansinya halawan, menghalau ideologi Pancasila, gitu kan. Karena ada konten ya di dalamnya, konten konsideran yang tidak dimasukkan, dan akhirnya isunya menjadi berbau ya, berbau komunisme, gitu kan, berbau komunisme. Dalamnya ada juga bau Orde Lama, soal Pancasila 1 Juni, Trisila, Ekasila, itu kok masuk di pasal kan, itu mundur ke belakang. Bagaimana kita berbicara tentang ideologi Pancasila yang sekarang dan yang akan datang dengan cara pandang sekaligus juga norma masa lalu, gitu kan. Apalagi itu bau komunisme tadi. Oleh karena itu rakyat dan masyarakat banyak yang menolak. Nah, oleh karena itu kalau memang ini diolahnya oleh wakil rakyat, harus mendengar aspirasi rakyat, gitu. Mereka itu wakil, gitu. Jadi bagaimana si rakyat ini seragam sekarang ini, gitu kan, bahwa bahaya RUHP. Oleh karena itu bukan revisi sekarang, gitu, tapi memang harus dihentikan dan tidak lagi perlu dibahas baik oleh Dewan, apalagi oleh pemerintah, gitu, yang sudah menunda. Tapi menunda juga jangan sampai permainan aja untuk kemudian membahasnya, gitu. Baca aspirasi masyarakat. Jadi hanya satu kata, Tolak ya? Tolak dan hentikan. Nah, kalau misalkan sampai disahkan gimana Pak Haji tanggapannya? Wow, itu kalau memang disahkan tanpa ada perubahan sama sekali, parah. Itu sama dengan memberi legalitas terhadap perkembangan neo PKI serta paham komunisme, gitu. Oh, ini pasti gejolaknya akan makin besar. Kalaupun revisi, misalnya sekarang seperti ada suara mau disepakati soal masuknya MPRS 25 ke 66, atau Pancasila 1 Juni, Trisila, Ekasila, itu okelah di drop katanya. Tapi jangan lupa itu bahwa spirit secara keseluruhan, spirit yang bukan Pancasila 18 Agustus 45 itu. Jadi yang dipakai hanya cabang-cabang dan ranting, gitu kan. Akar memang tidak akan kokoh, gitu. Kalau akarnya dicabut ya nggak akan kokoh, gitu. Karena memang itu spirit awalnya adalah kiri dan jadi komunisme, gitu kan. Spirit awalnya Orde Lama, jadi nggak ada gunanya hanya merevisi 1-2 pasal, seluruhnya harus dirombak. Nah, sekarang ada pikiran lagi, judulnya diganti katanya jadi PIP apa, gitu kan. Kemudian jadi juga aturan untuk BPIP misalnya kan. Itu saya kira tidak pas juga, gitu ya. Karena memang berbeda fundamental dari rencana awalnya. Jadi ini mah gagal aja, udah gagal dan harus digagalkan. Ada nggak indikasinya dari pihak partai-partai yang kiri yang ada rencana bikin komunis baru?
Ya ada, makanya ini harus diusut. Hmm. Nah, kenapa MUI gitu kan minta diusut? Siapa konseptornya? Karena ini Kalau saya jadi karena PDIP ini sangat terbuka. Ya, ini taruhlah PDIP sudah mengakui sebagai pengusul. Nanti di dalam PDIP ada faksi kiri gitu ya, faksi yang ingin merusak lagi gitu Pancasila dengan cara pandang yang mundur tadi. Usut itu, dan itu akan kena nanti aturan KUHP. itu berapa tahun Pak? Hanya kalau misalkan pelaku itu Ya kalau itu kalau hanya mengembangkan baik lisan maupun tulisan gitu kan, mengembangkan kataruh itu 12 tahun. Tapi kalau misalnya menimbulkan konflik, korupsi kalau misalnya terjadi gerakan perlawanan kemudian kerusuhan terjadi gara-gara ini 15 tahun. 12 tahun. Kalau memang tujuan dari awal ingin mengganti ideologi Pancasila gitu kan, misalnya dengan Ekasila gitu kan, 20 tahun. Jadi memang ini ada gradasi, ada tingkatannya. Apakah hanya sekedar mengembangkan atau menimbulkan kerusuhan, ada akibat dari itu, atau memang dari awal tujuannya mau mengganti Pancasila yang 18 Agustus. Kalau sudah itu 20 tahun itu. Lumayan lama ya. Lumayan, mangga silakan. Oleh karena itu Ada emisi. Ya itu nanti hakim akan menguji ya sejauh mana ya, mungkin nantinya itu mah kalau sudah dihukum ya adalah aturan-aturannya. Tapi sanksinya itu kan 12 tahun, 15 tahun sampai 20 tahun atas indikasi yang seperti sekarang terjadi. Nah, kalau misalkan sampai adanya aksi massa Islam kepada DPR RI, apa nih dari ormas Islam untuk melewati berbagai tahapan-tahapan supaya ini stop, ditolak gitu gimana? Ya, saya kira harus. Apa ada aksi massa di harus seluruh Indonesia atau gimana? Masif gitu ya. Ini sekarang juga sudah ada dari pusat DPR RI yang masuk ke DPRD gitu kan. Artinya ada yang di daerah, ada yang di pusat gitu kan. Apa yang bisa kita bayangkan kalau suatu waktu di pusat juga cukup besar gitu kan gelombangnya. Tapi ini karena fokusnya sekarang ada DPR RI, ya DPR RI yang harus mendengar suara aspirasi itu. Makanya kalau DPR RI tidak menghentikan, berarti itu bukan wakil rakyat, itu namanya menjadi wakil partai. Saya kira ini juga menjadi pertanyaan mendasar. Mereka itu wakil partai atau wakil rakyat? Ya kan? Kalau wakil rakyat berarti harus kepentingan dan aspirasi rakyat. Kalau wakil partai, kepentingan partai, kalkulasi partai gitu. Cuman sekarang dengan adanya gelombang aspirasi dan reaksi, aksi ini gitu kan, mulai berpikir juga partai kan, meskipun wakil partai tapi nanti kan dipilih oleh rakyat gitu. Mungkin akhirnya juga berpikir tentang masa depan di pemilu yang akan datang. Nah, kalau mau gitu kan sukses di pemilu yang akan datang, ikut yang berhenti, ikut yang menolak gitu. Kalau sekarang ikut yang mendukung, membahas gitu kan, maka dia bertentangan dengan arus masyarakat, arus rakyat, dan itu akan jadi catatan untuk pemilu yang akan datang. Habis dia, apalagi isunya PKI, apalagi isunya komunis, berat itu. Itu bisa sampai itu kan revolusi kan 2020, 2001 sampai 2004 itu itu akan terus komunis terus itu kalau sekarang digoreng-goreng jadi berapa kena partai yang ini. Artinya memang masyarakat membacanya begitu gitu kan. Kalau partai pendukung nggak mau dengar rakyat, ya udah itu berarti komunis itu gitu, neo komunis gitu ya. Nah, kalau misalkan sampai disahkan oleh DPR, oleh pemerintah, ada nggak adanya revolusi chaos itu? Ya. Mungkin sampainya ada turunkan presiden ya gimana? Sangat lebar ya isunya. Bisa mungkin itu karena apa? Karena kan malahan di sini pemerintah sudah inkonsisten. Di satu sisi menunda, silahkan katanya DPR dengar aspirasi rakyat dulu, kan begitu. Tapi dia membahas juga ujungnya, kan begitu. Karena tidak mungkin jadi undang-undang tanpa keterlibatan pemerintah. Berarti pemerintah ikut bahas, berarti dia membuat surat presiden, surpres, ya tim pemerintah untuk membahas bersama DPR RI.
Maka di situ di panjanya, di pansusnya mungkin nanti jadilah akhirnya undang-undang. Berarti terlibat pemerintah. Maka bisa bergeser sekarang gitu kan. Ini nanti pemerintah yang sudah inkonsisten gitu kan, pemerintah yang juga ternyata gitu menyetujui gitu kan apa yang diduga ini kan. Jadi akhirnya jangan-jangan yang aspirasi kiri itu gitu kan yang diduga berbau komunis itu juga ada di pemerintah, atau juga bisa saja, makanya perlu usut itu, jangan-jangan gitu kan awal dari pikiran itu dari pemerintah disalurkan ke DPR, menjadilah RUU inisiatif DPR sebagai manifestasi wakil rakyat, seolah-olah rakyat yang mau. Kan bisa begitu, karena apa? Karena ada koalisi kepartaian yang ada di Dewan gitu kan, itu kan juga berkaitan dengan pemerintah gitu kan, ada yang disebut pendukung pemerintah, ada yang tidak mendukung, berarti kan ada hubungan antara. Jangan-jangan orang bisa menduga nantinya kalau pemerintahnya pelin-pelan nggak jelas, jangan-jangan ini awalnya pemerintah hanya disalurkan saja melalui fraksi yang ada di daerah. Berarti terakhir nih, mengenai dengan RUU ini, langkah apa nih konkretnya sebagai dari Organisasi Islam Muhammadiyah untuk ke DPR gimana? Oh iya, aksi. Sampai kapan aksi? Iya, sampai kan ini ada sebetulnya jangka waktu menurut undang-undang gitu kan. Sekarang RUU selesai, serahkan ke pemerintah itu 2 bulan, 60 hari kan, 2 bulan. Selama 2 bulan ini tidak ada reaksi atau tidak ada sikap dari pemerintah, selesai RUU ini otomatis. Jadi nggak akan dibahas kan, akhirnya diminta. Jadi bola di Jokowi ya? Otomatis. Sekarang bola Jokowi. Bola Jokowi. Bukan di DPR bukan? Sebetulnya masih dalam jangka waktu bola di Jokowi ini. Gitu. Hanya si statementnya Pak Mahfud itu dengan Yasona Lauli ya yang waktu pidato minta katanya DPR menyerap aspirasi lagi. Sebetulnya ini pelecehan. Menurut saya pelecehan. RUU sudah selesai, serahkan ke pemerintah, tinggal pemerintah mau bahas nggak? Ini tunda, silahkan aspirasi lagi. Itu melecehkan Dewan kalau dari sisi hukum tata negara, bahwa Dewan harus menyerap aspirasi, iya, gitu ya. Tapi dari segi prosedur salah. Pemerintah itu nggak boleh menunda. Pilihannya hanya 2, membahas atau tidak. Gitu, ya kan? Kalau mau membahas dia buat surprise surat presiden, timnya kami ini bahas. Yang kedua, kami tidak akan bahas, selesai, nggak ada tunda, mangga serap aspirasi lagi. Ya, sama dengan di DPR. Jadi perbedaannya di Dewan ya. Dewan dilecehkan, harusnya mengerti Dewan. Dewan jangan otak lagi, dilecehkan oleh pemerintah. Pemerintah mau bahas nggak gitu, harusnya kok gitu. Atau tadi tunggu 2 bulan, kalau nggak ada ya berarti nggak membahas. Coba aja. Oke, demikian wawancara kami dari program Talk Show dengan Pak Fadilah selaku dari aktivis Partai Islam Muhammadiyah. Wassalamualaikum. Salam. Pemirsa Jabarus TV, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.